dengan catatan ampas-ampas yang lama itu tidak dibuang karena itu kan ada grain bakteri intinya. Ini baunya wangi sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita ya, peternak Srikandi Lampung. Nah, di sini saya akan membagi tahu ya, saya akan nge-share caranya, bagaimana sih caranya pembuatan dalam grain bakteri. Kalau kemarin part 1 itu kan arti dari grain bakteri serta penjabarannya ya enggak. Nah, yang kedua itu perhitungannya. Nah, sekarang part 3 itu cara buatnya seperti apa. Nah, di sini bahan-bahannya ya. Nah, nih, ini molase. Ini saya taruh di kandang ya, ini karena ini menimbulkan lalat ini karena manis. Jadi lalatnya jadi pada datang. Nah, oke. Kita review ya, apa aja bahan-bahannya untuk membuat pengembangan grain bakteri. Nah, di sini saya tidak memakai grain bakteri lagi ya. Kenapa? Karena grain bakteri yang selama itu masih ada. Jadi ini saya ingin menambah lagi atau membuat lagi grain bakteri, yaitu dimana semua komposisi itu sama ya. Yang membedakannya itu adalah grain bakteri intinya itu tetap, jadi nggak perlu beli. Nah, terus sebenarnya ya, ketika kita buat lagi, kita nggak perlu pakai akar-akaran ini, itu nggak perlu. Jadi fungsional saja. Ketika mau di tempat sampean ada akar bambu, tanah bambu, daun bambu, itu boleh dimasukin. Namun ketika tidak ada, itu bisa diganti dengan tanah pisang ya. Tanah di pisang itu minimal 30 cm sampai ambil 2 genggam. Jadi penggantinya pisang kalau nggak ada bambuan. Grain bakteri sama ini fungsional. Selebihnya jika ingin membuat, saya ini kan akan membuat nanti di ini ya, di di ember ukuran 30 liter. Cuma sebelumnya itu udah ada bahan-bahannya. Jadi ini saya tambah lagi, nanti kita jadiin full. Kalau kemarin itu kan buat 20 liter. Nah, ini tak tambahin lagi, jadiin 30 liter. Karena full. Dengan catatan ampas-ampas yang lama itu tidak dibuang karena itu kan ada grain bakteri intinya atau inangnya grain bakteri. Gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahannya apa-apa aja. Sebenarnya di part 1 part 2 sudah jelas ya bahannya apa aja, cuma ini kan untuk lebih jelasnya, lebih detailnya saya kasih tahu lagi bahan-bahannya apa. Nah, yang pertama ini ya, akar bambu, daun bambu sama tanah bambu ya. Terus yang kedua molase. Ini kan molase biasanya kalau kita beli itu kan 1 kilo ini ya. Nah, ini kita pakainya setengah kilo aja, setengahnya aja. Nah, sedangkan ini buah pepaya. Untuk buah-buahan itu bisa setengah mateng, bisa juga mateng. Nah, kemarin saya sudah beli ya bareng sama ini. Kebetulan ini kan di tukang buahnya memang mateng alami. Bahan-bahannya itu ya. Nah, ini pepayanya itu harus 1 buah. Boleh ukuran besar, boleh ukuran kecil, yang penting 1 buah. Itu untuk minimal 20 liter. Nah, untuk Yakulnya, Yakul itu harus 5 botol ya. 5 botol, jangan 1 botol. Agar bakteri yang dihasilkan atau bakteri asam laktatnya itu yang dihasilkan lebih banyak. Nah, di sini ini bekatul. Bekatul pakai ini hanya setengah kilo. Ya, setengah kilo. Nah, ini alatnya blender ya. Blendernya kita siapin juga. Terus ini M4 peternakan ya. Yang 1 literan. Jadi kita pakai ini 1 botol ya, untuk 20 liter 1 botol. Tapi kalau bikin 50 liter air itu semua bahan dikalikan 3 ya, nanti jadi totalnya itu 80 liter dengan ampas-ampasnya.
Nah, terus ini nanas. Nanasnya 1 buah, boleh ukuran kecil, boleh ukuran besar. Manfaatnya sudah tahu ya, semuanya sudah saya ulas di part 1, part 2. Nah, ini tepung beras. Ya, tepung beras ini setengah kilo saja. Nggak usah banyak-banyak, setengah kilo saja. Tuh 500 gram ya. Sama ini setengah sisir buah pisang. Ini saya ambil pisang kepok yang paling murah ya. Pisang kepok yang paling murah. Saya ambil separuh sisir aja. Nih, cara-caranya nanti ini dikupas, dibuang bijinya ya. Dibuang bijinya. Kulitnya nggak usah, jadi dicuci. Terus dibelah, dibuang bijinya, blender. Nah, kalau ininya dibuang. Dibuang, sama ini dibuang juga, tapi kulitnya jangan. Dicuci aja, luarnya cuci, baru dipotong-potong dengan kulitnya ya, di blender. Terus ini juga dicuci dulu ya, di blender dengan kulitnya. Nah, nanti semua bahan ini dijadikan satu, kita fermentasi selama 14 hari. Oke ya. Jadi ini didiamkan atau difermentasi alami dengan M4 Yakult, itu didiamkan selama 14 hari itu maksimal. Jadi intinya gini, ketika udah 14 hari atau 7 hari itu udah bisa dipakai ya. Tapi untuk usia 14 hari itu lebih bagus ketika sudah ambil seperlunya ya kan, disaring. Nah, nanti ampasnya dimasukin lagi gitu ya. Oke, sekarang kita siap untuk proses pembuatannya ya. Jadi semua bahan di blender, ini bahan buah-buahannya kita blender sama kulit-kulitnya. Oke, ini penampakan pisang setelah dipotong-potong ya, dicuci bersih sama kulitnya, terus dipotong, kita blender. Oke, kita blender ya. Tuh, ayamnya ngincer pisang, karena pisang juga manfaatnya banyak banget, bagus buat ayam. Nah, ini tambahin air ya, air sumur biasa, seperlunya untuk memblender aja, jadi nggak usah banyak-banyak. Biasanya sih setengahnya. Nah, setengah atau 3/4-nya. Jadi kalau kurang biar kita tambahin, biar nanti tidak kebanyakan air. Oh, kita blender ya. Nah, oke, lakukan semuanya sampai akhir untuk pisang ya. Oke, ini penampakan ya. Ketika pepaya itu dibersihkan, disiram air, dicuci dengan air mengalir. Terus kita potong-potong, buang bijinya ya. Bijinya dibuang. Kita blender ya. Oke, dari buah pepaya tadi ya, bijinya bisa kita manfaatin untuk ditanam lagi buat hijauan ternak. Nah, ini penampakan nanas yang sudah saya cuci, siram air mengalir ya. Saya potong kecil-kecil karena nanas itu kan keras. Nah, penampakannya seperti ini ya. Jadi 3 bahan di blender jadian 1, nanas, pepaya, sama dalamnya pisang. Nah, nanti kita masukkan ke ember jadikan 1 ya. Jadi semua bahannya nanti masukin jadiin 1.
Ini sudah dicampur semua ya, diaduk semua jadi satu. Jadi ini bikin ketiga kalinya. 1 2 3 4 kali ini. 4 kalinya ini kita kasih rongga sedikit ya. Itu nanti kalau dia sudah jadi fermentasi 14 hari dia akan ngembang. Jadi ada hifanya atau apa namanya, jamur putih ya. Nah terus ini ya, ini kita tutup, kita kasih pemberat. Pokoknya lebih berat dia, batako itu harus 3. Kalau saya pakai baloan 1, batako 2. Nah diamkan seperti ini selama 14 hari ya. Nah ini kan karena embernya kecil, 2 batako atau 1 batako setengah aja udah cukup. Jangan lupa dikasih pelapis plastik ya, biar dia nggak gampang ada rongga udara yang masuk. Nah sedangkan ini penampakan grain bakteri yang sudah jadi. Ini sudah berapa ya umurnya? Sebulan lebih ini yang sudah jadi. Kemarin kita bikin 2 ember ya. 2 ember, yang dipakai baru 1 ember, ini masih ada, jadi buat selang-seling. Nah, tuh ya, tuh hifanya tuh. Ini baunya wangi sekali. Oke, saya tutup kembali ya. Oke, begini saja yang bisa saya sampaikan bagaimana cara pembuatan pengembangan grain bakteri. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang, serta share ke peternak lainnya agar mereka tahu apa yang kita tahu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.